Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam majelis ilmu yang mulia ini. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Mukhtasar At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, yaitu ensiklopedi kematian yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita masih berkaitan dengan berhusnudzon kepada Allah dan senantiasa kita merasa takut terhadapnya. Terakhir kita sudah menyebutkan yaitu sebuah asar dari Hasan Al-Basri atau sebuah hadis yang diriwayatkan secara marfu dari Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, bahwasanya ia berkata, telah sampai kepadaku dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, qala rabbukum azza wa jalla, bahwasanya Allah taala pernah berfirman, la jma'u ala abdi khaufaini wala ajma'u lahu amnaini, faman khafani fid dunya amantuhu fil akhirah, wa man amanani fid dunya akhaftuhu fil akhirah. Bahwasanya seorang hamba tidak akan mengumpulkan pada dirinya dua ketakutan, dan tidak akan aku kumpulkan pula padanya dua keamanan. Maka barang siapa yang takut kepadaku semasa di dunia, maka dia aman tatkala berada di akhirat. Tapi barang siapa yang aman terhadapku di dunia, maka dia akan menjadi orang-orang yang takut di akhirat. Artinya takut di situ takut terhadap api neraka, karena dia merasa aman di dunia. Seperti kondisi orang-orang kafir, yang mana mereka di dunia merasa aman, mereka tidak mau beriman, tidak mau tunduk kepada perintah Allah. Mungkin sekarang Allah tidak menampakkan nerakanya di hadapan kita, azabnya di hadapan kita di dunia. Tapi tatkala sudah di akhirat, banyak sekali contoh-contoh penyesalan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran akan ketakutan mereka. Seperti yang Allah katakan, ya laitani kuntu turaba, wahai Rabbku, sekiranya aku ini menjadi debu saja, karena tidak mau bertemu dengan api neraka. Ya, berbeda dengan orang-orang yang beriman, yang mana mereka senantiasa takut, merasa diawasi oleh Allah, ya, menghadirkan dalam dirinya muraqabatullah. Tatkala mereka bertemu dengan Allah di hari kiamat, mereka dikatakan oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyya rabbah, dan itulah yang didapatkan bagi orang-orang yang senantiasa merasa takut kepada Rabb-nya. Oleh karenanya, takutlah kita di dunia akan azab Allah, senantiasa kita merasa takut dari pengawasan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan kepada kita tatkala berada di akhirat. Berbeda dengan orang kafir yang mana mereka tidak merasa takut di dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka takut di akhirat. Baik, kita lanjutkan di sini. Kemudian dikatakan di sini, berkata Imam Al-Qurtubi,
Husnudzanni billahi ta'ala yang bagi ayyakuna aglab alal abdi indal maut minhu fi halis siha. Berbaik sangka kepada Allah seyogyanya seorang hamba selalu dalam keadaan sehat hatinya, ya. Apalagi ketika ia menghadapi kematian, dia selalu berbaik sangka kepada Allah. Bagaimana caranya? Wa huwa anna Allah ta'ala yarhamuhu wa yatajawazu anhu wa yaghfir lahu. Dengan dia selalu menanamkan dalam dirinya Allah itu selalu merahmati dia. Ya, Allah Subhanahu wa taala selalu memaafkan kesalahannya dan Allah selalu mengampuni dosa-dosanya. Ini yang perlu kita tanamkan. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penerima Taubat. Kapanpun seorang hamba mau meminta ampun, kapanpun kita itu mau bertobat kepada Allah, Allah selalu membuka pintu taubatnya sebelum dua kondisi. Yang pertama, ketika nyawa sudah sampai kerongkongan. Yang kedua, ketika matahari sudah terbit dari arah barat. Selama matahari itu terbit dari arah timur, nyawa belum sampai kerongkongan. Di saat itu kita mengucapkan aku bertobat kepada Allah, aku beristighfar kepada Allah, Allah menerimanya. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, ya ibadi law balaqad dhunubuka ananas sama. Wahai hamba-hambaku, kalau sekiranya dosamu itu sampai pada ananas sama. Ana dalam bahasa Arab itu artinya muntahas sama, yaitu ujung langit yang paling ujung. Itu namanya ana. Jadi kalau langit itu kan ada 7 lapis, berarti lapis yang ke-7 yang dekat sama arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Andaikan nih, berandai-andai nih, ya. Tapi jangan sampai kita melakukan dosa sampai segitunya banyaknya gitu kan. Andaikan dosanya itu sampai situ, kata Allah taala. Tsumma astaghfartani, lalu dia seketika itu memohon ampun kepadaku. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan berikan ampunan kepada dia, ya, dan aku tidak peduli dengan dosa-dosa yang banyak tadi. Fa ya subhanallah. Jangankan kita dasarnya muslim, kemudian kita melakukan dosa pasti diampuni. Orang kafir saja masuk Islam, bertobat, maka dosanya akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat kisahnya Amr bin As. Amr bin As mau masuk Islam, nawar sama Nabi, ya. Hanya Amr bin As yang berani nawar kepada Nabi SAW kalau mau masuk Islam itu. Yang lainnya enggak. Amr bin As, ya mungkin karena dasarnya Amr bin As ini seorang politikus ulung, ya. Dia kan seorang diplomatis ulung gitu kan. Dia seorang, dulu diplomatiknya orang-orang Quraisy. Jadi kalau ada negosiasi dia disuruh. Pintar orangnya, cerdas memang. Makanya pas waktu Umar jadi khalifah, dia diangkat sebagai gubernur di wilayah Mesir pada waktu itu. Pintar Amr bin As itu, cerdas. Kalau Khalid cerdasnya waktu perang. Tapi kalau Amr bin As cerdasnya menyeluruh dia. Itu bedanya. Ya, Khalid itu secara kekuatan bagus. Kalau perang strateginya bagus. Tapi kalau disuruh untuk melakukan negosiasi, kurang bisa Khalid itu. Main keluarkan pedang nanti. Sementara kan butuh orang-orang yang cerdas, ahli dalam berdiplomasi. Nah, Amr bin As jagonya. Datang ke Nabi, nanya sama Nabi SAW, ya Muhammad, aku mau masuk Islam, tapi aku punya 2 pertanyaan. Yang pertama, kalau aku masuk Islam, kira-kira ya dosa-dosaku yang dulu, aku kan pernah menjadi orang yang menentang Islam, bahkan pernah ingin memulangkan para sahabat yang sedang hijrah ke Habasyah untuk ditarik kembali ke kota Mekah. Ya, kemudian kalah argumen melawan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu pada waktu itu. Ya, bukan Ja'far bin Abi Thalib, kalah argumen pada waktu itu. Maka Nabi SAW mengatakan dengan sebuah pernyataan yang sangat tegas bahwasanya al-hijratu tajubu ma qablah. Engkau berhijrah itu akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan yang pernah engkau lakukan sebelumnya. Dihapuskan. Pertanyaan yang kedua, aku kan punya kebaikan, kira-kira kebaikanku diberikan balasan tidak? Maka Nabi SAW mengatakan bahkan engkau diberikan 2 kebaikan. Kebaikan yang waktu engkau itu lakukan di masa jahiliyah, kemudian engkau masuk Islam, Allah berikan kebaikan itu pula kepada
kepada dirimu. Ya. Jadi kapanpun kita itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah terima tobat kita. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala pernah menyebutkan tentang kondisi kalau seandainya kita mendapati kondisi ini, yaitu dalam surat Az-Zumar pada ayat yang ke-53. Apa kata Allah Ta'ala? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang atau kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri di dalam melakukan perbuatan dosa. Ini dosanya ini bukan sekali dua kali, tapi sudah melampaui batas. Ibarat kata level, mungkin kalau sudah level 100 dia levelnya lebih, level 1000 mungkin dosanya itu. Jadi nggak ketulung sudah dosanya ini. Setiap hari dosa, wala ibadah. Tidak ada ibadahnya, dosa terus dia lakukan. Katakan kepada orang-orang seperti ini, la taqnatum mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari menggapai rahmat Allah, dari menggapai ampunan Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, karena Allah mengampuni segala macam dosa. Nah, para ulama ketika menjelaskan ayat ini, ketika menjelaskan tentang penggalan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu mengampuni segala macam jenis dosa, masuk ke dalamnya kategori dosa syirik. Dosa syirik yang pernah kita lakukan, mungkin secara berlebih-lebihan, bahkan mungkin antum dulu jadi korlapnya perbuatan syirik ya. Ini bukan lagi, korlap sudah itu. Ya, atau mungkin ketua umum ya, ketum gitu kan. Perbuatan syirik, tobat sama Allah Ta'ala, diterima tobatnya sama Allah. Jangankan itu perbuatan syirik yang kita lakukan mungkin karena kejahilan. Yang jelas-jelas kafir masuk Islam saja diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana orang-orang yang hanya melakukan perbuatan syirik karena kejahilannya, karena tidak ngerti, mungkin dia tidak belajar agama, atau mungkin dia ya mengambil ilmu agama itu dulu dari orang-orang tuanya, dari orang-orang dulu. Ya, yang penting kan sinau agama katanya begitu kan. Nggak peduli dari mana sumbernya. Mau sholat ya bagaimana cara dulu mereka sholat. Ya percaya kepada yang pokoknya turun temurun lah agamanya itu. Bukannya semata-mata belajar. Ya, jatuhlah dia dalam kesyirikan. Satu ketika mungkin dia pindah tempat, ketemu dengan pengajian, oh begini ternyata dia salah. Dia mengingat dosa-dosanya. Dia minta ampun sama Allah, Allah ampuni. Allah ampuni dia. Ya. Oleh karenanya, kalau dosa yang besar saja, yang bahkan itu dosa syirik, kita pelaku syirik, bahkan mungkin koordinator kesyirikan, taubat, diampuni sama Allah. Bagaimana kalau orang itu hanya sekedar melakukan perbuatan syirik yang dia itu membangunnya di atas kejahilannya? Maka ini pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini harus kita tanamkan, kita hadirkan dalam diri kita husnudzon seperti ini. Dalam kondisi sekarang, sebelum kita meninggal dunia, kita harus tanamkan dalam diri kita, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Nah, Nabi SAW ketika pernah berbincang-bincang dengan para sahabat, Nabi menceritakan bagaimana pendapatmu tentang seorang ibu yang dia sangat sayang sama anaknya. Mungkin suatu ketika dia pernah berpisah sama anaknya, kemudian ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan mereka dengan anaknya. Jadi ibunya ini, dia sudah lama berpisah sama anaknya, dia cari anaknya. Ketika dia ketemu sama anaknya, dia memeluk, mencium, mendekap anaknya, kemudian anak itu dilemparkan ke dalam api. Apakah itu mungkin? Kata Nabi SAW. Kata para sahabat, tidak mungkin. Bagaimana seorang ibu yang notabene ibu itu kan sangat sayang sama anaknya, dia cinta sama anaknya, apalagi sudah berpisah lama, kemudian dia bertemu, dipeluk, dicium, lalu dilemparkan ke dalam api. Ini mustahil. Namanya ayah, namanya ibu itu sayang sama anaknya. Maka Nabi SAW menjawab mereka dengan mengatakan, begitu pula Allah. Allah itu jauh lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu sayang kepada anaknya.
Kenapa demikian? Karena kalau seorang hamba sudah bertaubat sama Allah, meminta ampun kepada Allah, maka tidak ada alasan Allah Subhanahu wa taala untuk mengadab kita. Tidak ada alasan Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan kita ke dalam api neraka. Adapun mereka-mereka yang dimasukkan ke dalam api neraka, mungkin bisa jadi belum keluar kata taubat dari lisannya, sehingga menjadikan mereka harus menembusnya dengan dimasukkan ke dalam api neraka. Oleh karenanya Allah Ta'ala menyuruh kita dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan yang nasuha. Dalam ayat yang lain mengatakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dan bertobatlah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman. Antum perhatikan dua ayat itu jemaah. Ketika Allah menyuruh kita untuk bertobat, Allah menyebutnya, menggandengnya dengan kata-kata orang-orang yang beriman. Itu tandanya orang beriman sekalipun tidak lepas dari perbuatan dosa. Orang beriman itu tidak ada yang maksum. Ya. Kita bukan seperti Nabi. Nabi yang maksum, dijaga sama Allah. Tapi kita manusia biasa. Siapa yang jaga kita? Ya, tidak ada. Tidak ada yang menjaga kita, kecuali rasa takut kita kepada Allah, itu yang menjaga kita. Nah, kalau orang tersebut tidak punya rasa takut kepada Allah, siapa yang akan menjaganya? Tidak ada. Wong sekarang ini banyak kita dapati orang-orang yang hilang rasa takutnya sama Allah. Ketika di tengah keramaian, dia jadi orang yang taat. Kenapa? Malu sama orang, ada yang melihat. Tapi ketika di tengah kesendiriannya, tidak ada yang melihat dia, tidak ada yang memantau dia, mulailah dia itu melakukan perbuatan maksiat. Dan semua itu tidak akan bisa kita menghindarkannya, kecuali orang-orang yang senantiasa menanamkan dalam dirinya rasa takut kepada Allah. Ya. Baik. Kemudian disebutkan di sini, wa yambagi lijulasaihi an yudakkiruhu bidzalika hatta yadkhula fi qoulihi ta'ala. Maka sudah seyogyanya ya, kita bersama orang-orang yang terdekat dengan kita, artinya teman-teman duduk gitu loh. Teman-teman duduk kita, teman-teman nongkrong kita, teman-teman majelis kita. Teman-teman kita suka duduk gitu loh. Apa sih anunya? Hal yang harus dilakukan. Kita saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Ketika satunya lalai, diingatkan. Ketika kita yang lalai, minta untuk diingatkan oleh teman-teman kita. Itulah yang disebut dengan al-hubbu fillah wal bugdu fillah. Karena kata Nabi SAW, awsaqa urul iman al-hubbu fillah wal bugdu fillah. Tali keimanan yang kuat itu adalah ketika seorang mencintai karena Allah dan seorang itu membenci karena Allah. Bukan mencintai karena tendensi duniawi, bukan mencintai karena perkara-perkara duniawi. Dulu orang-orang masyarakat jahiliyah itu tidak kenal istilah al-hubbu fillah wal bugdu fillah itu. Cinta karena Allah, benci karena Allah itu tidak kenal mereka. Yang mereka tahu itu mereka cinta karena satu kongsi, satu kabilah, satu hobi. Ya. Ya, hobi mereka kan berburu, hobi mereka kan pergi ya ngembala kambing di tengah padang pasir sana. Pokoknya menjauh dari kampungnya. Jadi mereka saling kenal. Mereka saling kenal. Ketika mereka saling mengembala kambing, kan mereka mengembala kambing, nanti dapat upah, bisa berupa anak kambingnya, bisa berupa dikasih uang. Nah, mereka saling cinta, saling mencinta itu karena satu hobi itu, satu pekerjaan, satu kongsi, satu kabilah. Seperti yang terjadi dulu pada zaman Nabi SAW, orang-orang Quraisy, mereka saling cinta. Kenapa? Karena satu kabilah. Selalu ditanya, anta bin Baniman, kamu dari Bani siapa? Kalau disebut, oh ana min Abdi Syams, oh semangat, oh luar biasa, mereka tuh saling cinta. Lihat contoh siapa? Wahsy. Ketika disuruh sama istrinya Abu Sufyan, siapa namanya? Hindun. Kan abinya dibunuh kan? Bapaknya kan terbunuh di perang Badar, Utbah ibnu Rabi'ah.
mati di perang Badar. Dan yang bunuh itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, Hindun ini sakit hati dia sama Hamzah ini. Bilang sama Wahsy, engkau bisa bunuh Hamzah, aku kasih seluruh perhiasanku dan engkau bebas. Akhirnya Wahsy ini ya semangat gitu kan. Perang Uhud, Wahsy itu targetnya cuma satu, cari Hamzah. Ya, dia lempar tombak, Hamzah meninggal. Kemudian dikasih seluruh hartanya sama seluruh perhiasannya Hindu sama dia, menjadi orang statusnya merdeka. Ketika dia sudah merdeka, dia berupaya untuk mencoba berkumpul di tempatnya orang-orang Quraisy. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy? Padahal ini seorang sudah merdeka. Bilang orang Quraisy, "Wahai budak, ngapain kau duduk di sini?" katanya. Jadi tidak dipandang karena tidak berasal dari kabilah mereka, tidak berasal dari suku mereka. Nah, itu yang terjadi zaman dulu. Datanglah Islam mengajarkan yang namanya al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Kita cinta seseorang karena Allah itu ibadah. Kita membenci seseorang karena Allah juga ibadah. Nah, di antara salah satu ciri kita mencintai saudara kita karena Allah, ketika kita melihat dia itu sudah mulai lalai, sudah mulai dia lupa akan tujuan hidupnya, akan orientasi hidupnya, sudah terlena dengan kehidupan dunia ini, perlu untuk sekiranya diingatkan. Tapi yang ojo ngingatno di media sosial gitu kan, tulis namanya, fulan, tobat kamu sama Allah Ta'ala, ya tidak boleh gitu. Datangi rumahnya, ketemu, ngobrol, ya ngobrol 4 mata, sampaikan. Ketika kita menyampaikan dengan penuh keikhlasan, dia akan menerima. Tapi ketika kita menyampaikan dengan penuh hawa nafsu, itu yang menyebabkan nasihat itu tidak diterima. Kesalahan seseorang di dalam memberikan nasihat, satu, metode dia memberikan nasihat itu tidak cocok. Yang kedua, kondisi orang yang diberikan nasihat itu tidak pas. Dan yang ketiga, tempat memberikan nasihat itu yang tidak sesuai. Niatnya sudah bagus ingin memberikan nasihat, tapi tidak memperhatikan itu. Tidak dilihat kondisi orangnya, tidak dilihat ya waktu yang cocok, tempatnya. Tidak sembarangan tempat kita memberikan nasihat sama orang itu. Apalagi itu di muka umum, tidak diperbolehkan. Karena itu sama halnya nanti dengan kita membuka aib saudara kita. Datangi dia, ngobrol 4 mata. Dia terima walhamdulillah, dia tidak menerima, semoga Allah memberikan dia hidayah. Gitu aja. Tidak perlu repot-repot. Nanti setelah itu tidak perlu cerita sama orang, aku pergi ke rumah dia memberikan nasihat. Allah dia itu orangnya ya angel, Allah angel, top angelnya itu gini-gini. Tidak perlu. Itu buat apa? Kita memberikan nasihat itu lillahi ta'ala. Bukan ingin supaya orang memuji kita, bukan ingin orang supaya mengakui kita mampu memberikan nasihat sama fulan. Tidak. Semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi perlu untuk saling mengingatkan. Perlu untuk saling mengingatkan. Sampai ia termasuk ke dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi. Ana inda dhanni abdi bi. Aku itu tergantung prasangka hambaku. Falyadun bi ma yasha. Maka terserah dia, hambaku itu mau berprasangka apa kepadaku. Jadi kita ini tergantung prasangka. Jadi Allah itu tergantung prasangka kita. Kalau kita berhusnudzon sama Allah, Allah baik sama kita. Tapi kalau kita suudzon, Allah pun mungkin melakukan hal yang sebaliknya kepada kita. Maka sebisa mungkin jangan pernah menghadirkan sifat suudzon di dalam diri kita terhadap Allah. Tapi yang harus kita hadirkan jamaah, sifat husnudzon. Allah itu maha pengampun, Allah itu begini. Nah, di antara contoh suudzon yang sering terjadi, terutama dalam pelaku dosa, yaitu orang-orang yang suka mengatakan, Ustadz, apa iya saya diampuni sama Allah? Saya sudah terlanjur dosa, sudah terlanjur kotor begini. Kalau ngomong kotor ya semua orang kotor, jangan. Tidak ada yang tidak kotor. Bukan iklan ya, berani kotor itu baik ya.
Ini beda ini, kotornya kotor dosa ini. Banyak orang ngomong seperti itu. Akhirnya apa? Jadilah dia itu tidak semangat untuk kembali kepada Allah, menjadi putus asa. Sementara Allah tadi dalam surat ini, surat Az-Zumar ayat yang ke-53, Allah ingatkan kepada kita, jangan pernah berputus asa. Jangan pernah berputus asa. Bahkan Allah sebutkan di ayat yang lain, ya, dalam surat Yusuf, pada ayat yang ke-87, ketika menceritakan tentang siapa namanya bapaknya Nabi Yusuf itu? Nabi Yakub. Ya. Bilang sama anaknya, kan anaknya berapa tuh? 10 kan? Ya, Yusufnya dibuang. Ya. Bilang sama anaknya semua itu, karena kan tidak senang kepada Yusuf itu, sangat dicintai. Yusuf itu berbeda sama kakak-kakaknya itu. Dan ini suatu hal yang lumrah jamaah. Seorang bapak atau ibu, dia lebih cinta kepada anaknya. Satu anaknya itu biasa. Tapi jangan sampai dia tampakkan terlalu kontoro gitu loh, jangan. Ya, karena itu dapat menyakiti hati dari yang lainnya. Kita tidak bisa memungkiri, kadang ada hati itu lebih condong kepada anak yang ini. Tapi sebisa mungkin kita berupaya untuk membagi kasih sayang itu secara adil. Taib. Kita kembali ke sini. Nah, kata bapaknya kepada anak-anaknya, apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Ya bani, idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. Coba engkau pergi cari saudaranya Yusuf dengan saudaranya itu, yaitu Benjamin. Ya, cari dia. Coba cari. Ya. Lalu apa kata bapaknya kepada mereka? Kata Nabi Yakub, wala tai'asu min rauhillah, dan jangan berputus asa dari menggapai rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidaklah mereka yang berputus asa dari menggapai rahmat Allah, melainkan itu sifatnya orang-orang kafir. Jadi dari ayat ini para ulama memahami sifat orang beriman itu adalah fa'al. Apa sih fa'al itu? Dia optimis. Sifat orang mukmin itu optimis. Beda dengan sifatnya orang kafir, pesimis. Nah, itu bedanya. Orang mukmin itu harus optimis, gak boleh pesimis jadi orang. Optimis. Nah, kadang-kadang kita suka pesimis. Kita harus optimis. Allah itu bersama kita, orang-orang yang beriman. Allah selalu membantu kita, selalu menolong kita, selalu memberikan kita jalan. Dan ketika kita mendapati kesulitan, Allah sudah memberikan resepnya, Allah sudah memberikan solusinya. Ketika misalkan jenengan dalam pekerjaan, dalam usaha mendapati kebuntuan segala macam, Allah sebutkan solusinya. Apa solusinya? Ada 2 dalam Al-Quran. Yang pertama, ittaqullah. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mana resepnya? Allah sebutkan dalam surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kepada Allah, karena kesulitan itu salah satu sebabnya karena perbuatan dosa. Dosa, kesulitan itu karena perbuatan dosa. Setelah Allah menyebutkan disuruh istighfar, apa manfaat dari istighfar itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ketika kalian sudah selesai beristighfar, kalian bertobat sama Allah, Allah tunaikan janjinya. Apa janjinya? Allah kirimkan kalian hujan, menjadikan tumbuh-tumbuhan menjadi subur, tanah yang tandus menjadi subur. Allah berikan kalian anak, rizki, sungai, semuanya Allah berikan. Itu resepnya. Orang sekarang itu paham konsep, paham teori, tapi sedikit pengamalan. Nah, itu dia. Prakteknya sedikit. Kita ngerti konsepnya nih. Kita ngerti konsepnya, tapi jarang dipraktekkan. Malah melakukan hal-hal yang gak benar. Punya usaha gak lancar, kemana larinya? Ke dukun. Saya tuh heran gitu, larinya ke dukun.
Kalau lari ke pakar ekonomi misalkan ya, ke pakar market, ya wajar kalau itu. Ke dukun rek. Dukun iso opo? Oh, dia terkenal sakti, bisa menglariskan dagangan. Iya, dagangan dia yang dilariskan, jimat itu. Dia kan jualan jimat. Iya toh? Ya, emang ada ceritanya dukun tuh buka toko gitu. Andaikan jimatnya benar-benar laku, pasti dia buka usaha. Nyatanya dia tidak buka usaha, gimana? Ini yang pintar yang mana? Dukunnya tuh yang datang ke dukunnya ini. Kita ini aneh gitu. Datang ke dukun nih, Mbak, saya ini buka usaha, tolong lancarkan usaha saya. Masalahnya dukun ini tidak buka usaha juga, gitu loh. Ya. Kalau apa ya kalau bahasa? Nek jahil kok juga kebangetan lah gitu loh. Nek bodoh tuh jangan kebangetan gitu loh. Itu dapat di sebagian orang, subhanallah, subhanallah, luar biasa aja. Ya. Dan fenomena banyak sekali terjadi di negara kita ini. Hal-hal yang aneh. Mulai dari pawang ini, mulai dari ini. Dulu masih ingat ada batu dari kali itu? Ponari itu. Itu gimana ceritanya batu dari kali bisa menyembuhkan? Subhanallah, itu batu mungkin sudah bercampur dengan sesuatu yang gak jelas, dicelupkan dia minum. Yang kemarin di Pasuruan ada tukang apa itu? Tukang ruqyah. Yang jinnya dimakan itu. Kan nggak ada makanan lain, jin kok dimakan sama dia. Subhanallah jemaah. Jin dimakan. Jadi bukan kanibal manusia, ini kanibal jin ini. Aneh gitu loh. Allah memberikan kita akal untuk berpikir, berpikirlah dengan baik gitu kan. Konsep itu sudah ada dalam Al-Quran, tinggal prakteknya. Tidak mungkin Al-Quran itu bohong. Wong Allah sudah katakan di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Allah tegas kan, nggak ada keraguan dalam Al-Quran. Ini bukti semua nyata. Kalau Al-Quran ini mampu merubah mereka yang hidup 14 abad yang lalu, maka sekarang pun bisa. Tidak ada yang nggak bisa. Ya. Tidak ada yang nggak bisa sekarang itu. Subhanallah. Kita ini melupakan apa yang menjadi pedoman kita, konsep hidup kita lupakan. Kita beralih kepada konsep-konsep yang gak jelas. Padahal Al-Quran sudah jelas. Kalau Al-Quran itu bisa merubah mereka yang 14 abad yang lalu, sama-sama manusia kok. Maka sekarang jauh lebih bisa untuk merubahnya. Jauh untuk lebih bisa. Silakan dipraktekkan, coba buktikan. Karena Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'at. Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Beda dengan kita. Ya. Nah, ini dia. Ya. Berhusnudzon sama Allah Ta'ala, maka kita tergantung prasangka hamba. Maka Allah tergantung prasangka hambanya. Nah di sini di antara bentuk husnudzon itu tadi, jangan pernah berputus asa dari menggapai rahmat Allah. Sementara sifat suudzon, kita berburuk sangka kepada Allah, kita menganggap diri kita sepertinya tidak akan, itu termasuk salah satu jeratan dari jeratan-jeratan syaitan. Maka jauhi, tinggalkan. Ya. Itu termasuk jeratan dari jeratan-jeratan syaitan yang harus kita menjauhinya. Baik. Kemudian disebutkan di sini. Wa ruwiya an Ibnu Umar, diriwayatkan dari Ibnu Umar annahu qala, bahwasanya beliau berkata, ya, Abdullah Ibnu Umar, beliau berkata, Amududdin wa ghayatu majdihi wa darwati sanamihi husnudzanni billah. Tiangnya agama, ya, kemudian tujuan kemuliaannya dan puncak agama ini adalah berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Faman mata minkum wa huwa yuhsinu dzanna billah dakhalal jannah mudallan. Maka barang siapa yang berbaik sangka kepada Allah dan dia meninggal dalam kondisi dia berbaik sangka kepada Allah tersebut, maka pasti dia masuk surga dengan penuh rasa takut. Artinya tidak ada rasa takut di dalam dirinya. Dia sudah takut di dunia, masuk surga bahagia. Ya, bahagia sudah. Nah, kan itu yang Allah sebutkan.
Adapun orang-orang yang di dunia dia senantiasa menanamkan rasa takut, dia akan menerima catatannya dengan tangan kanannya. Maka dia berada pada kehidupan yang diridhoi. Adapun orang kafir, ya laitani, mereka mengatakan ya laitani, sekiranya aku menjadi ini, sekiranya aku tidak menerima catatan ini yang menyebabkan aku dimasukkan ke dalam surga, dalam api neraka. Ya. Jadi husnudzon itu penting. Ya, husnudzon. Belajar untuk husnudzon kepada Allah. Ketika dapat musibah, husnudzon bahwasanya ini merupakan teguran dari Allah atas perbuatan dosa kita. Ya. Kemudian, waqala Abdullah bin Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, wallahi demi Allah, alladzi la ilaha ghairu, yang tidak ada Tuhan selainnya yang berhak untuk diibadahi, la yusinu ahadu dhanna billahi illa atahu dhannahu wa dzalika annal khair biyadihi. Tidaklah seorang hamba dia berhusnudzon kepada Allah melainkan Allah akan memberikan itu kepada dirinya, dan bahwasanya kebaikan itu berada di tangan Allah. Biyadikal khair, kebaikan itu di tangan Allah. Jadi husnudzon itu penting. Nah, cara kita memulai husnudzon ini jemaah sekalian, dengan kita yakin Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pemberi dan Maha Penerima taubat. Itu yang pertama kali yang harus kita lakukan sekarang. Allah itu Maha Pengampun. Ya, minta ampun kita kepada Allah. Selalu minta ampun. Ya, insyaallah Allah selalu akan mengampuni kita. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunggu taubatnya seorang hamba dan meminta ampunnya mereka kepada Allah. Nah, contoh misalkan Nabi SAW menyebutkan kondisi ini di dalam hadis yang berkaitan dengan nuzul, ketika Allah itu turun. Ya. Ketika Allah itu turun ke langit dunia, Nabi menceritakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Allah itu turun ke langit dunia ketika di sepertiga malam terakhir. Terkadang ya ada suka syubhatnya orang-orang tidak jelas itu. Mereka mengatakan, gimana caranya Allah itu turun? Misalkan kalau di Surabaya sekarang waktu Indonesia Barat ya, itu sepertiga malam terakhir, berarti Indonesia Timur tuh sudah masuk waktu, sudah subuh lagi mungkin, ya sudah syuruk mungkin ya. Sekarang di Indonesia Timur kan sudah 7:30 toh, ya. 5:30 ya. Sekarang 5:30, 6:30 ya, 7:30. Otomatis matahari sudah tinggi di sana. Nah, terus bagaimana caranya kalau Allah tuh turun di sepertiga malam terakhir? Masa Allah tuh pindah dari timur, tengah, barat, nanti setelah itu ini? Itu bukan urusan kita itu. Itu bukan urusan kita. Itu kecil bagi Allah Ta'ala. Nggak ada susahnya. Tidak ada susahnya. Terlalu mudah bagi Allah. Ya, kecil. Yang disuruh kita di sepertiga malam terakhir itu bukan memikirkan kalau Allah turun. Kadang-kadang ya sebagian orang dia salah menempatkan dirinya untuk berpikir. Disuruh berpikir pada hal-hal yang Allah perintahkan, malah tidak dilakukan. Tapi giliran perkara yang tidak diperintahkan justru mereka ya mikir. Makanya banyakkan orang-orang yang mikir tentang Allah Ta'ala itu terlalu ingin mendetail, akhirnya menjadi nggak jelas. Nggak jelas jadinya itu. Makanya jadinya seperti itu tuh, nggak jelas jadinya. Ya. Allah itu tidak suruh memikirkan kita tentang bagaimana Allah. Enggak. Yang Nabi sebutkan dalam hadis itu ya, hanya mengabarkan Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Lalu Allah melanjutkan katanya. Lalu Nabi membawakan firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi di lanjutan hadis tersebut. Apa kata Allah Ta'ala? Man yastaghfiruni aghfir lahu. Yang meminta ampun aku ampuni. Wa man yas'aluni fa'utiya. Yang minta aku kasih. Ya. Yang minta ampun aku berikan. Ya. Yang punya hajat aku tunaikan. Yang bertobat aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disuruh kita. Jadi fokus kita itu di sepertiga malam terakhir itu berdoa,
minta sama Allah. Minta ampunan, minta hajat. Apa yang menjadi hajat kita, kita minta sama Allah. Itu yang diperintahkan. Bukan kita mikir nanti kalau Allah turun gimana, siapa yang di atas aras. Itu bukan urusan kita. Kayak seperti orang yang suka menolak tentang adanya surga neraka. Itu belum ada, nanti diciptakan. Kita katakan surga dan neraka itu sudah ada. Adapun penghuninya siapa, itu hadza wallahu taala a'lam. Allah mau menciptakan surga belum ada penghuninya, itu terserah Allah. Kata Allah Ta'ala, la tas'alu amma yaf'alu walakin tus'alun. Jangan bertanya apa yang dilakukan Allah, tapi kalian yang akan ditanya oleh Allah nanti apa yang sudah kalian perbuat di atas muka bumi ini. Kita tidak boleh intervensi terhadap perbuatan-perbuatan Allah, tapi kita yang ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fulan, kamu 60 tahun, 70 tahun kamu hidup, kamu ngapain aja? Tidak ada ceritanya nanti, ya Allah saya mau tanya balik. Ya, Allah hidup itu untuk ngapain? Tidak ada ceritanya kayak gitu. Kita yang disidang. Ya, maka tidak usah kita mikir-mikir yang aneh-aneh itu. Ya, tidak usah kita memikirkan yang aneh-aneh. Baik. Jadi mulailah diri kita dengan husnudzon kepada Allah itu dengan kita memohon ampun, meminta ampun. Ya, kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian dilanjut, ya, disebutkan di sini. Wa yurwa, dan diriwayatkan anna ibn Abbasin, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqal, beliau berkata, idza ra'aitum birrajulil mauta, apabila engkau melihat seseorang sedang menghadapi kematian, fabashiruhu liyalqa rabbahu, ya, fabashiruhu liyalqa rabbahu wa huwa husnul dhanni bihi, maka kabarkanlah kepadanya untuk menemui Rabbnya dalam kondisi dia berhusnudzon kepada Allah. Wa idza kana hayyan fahufuhu. Ya, kata Abdullah bin Abbas, ya, dan apabila ia hidup maka buatlah ia merasa takut kepada Allah. Nah, ini diantara, itu akan nanti ya, nanti bab berikutnya itu ada kaitannya dengan apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sedang menunggu orang yang sedang sakaratul maut. Nah, itu ada itu babnya setelah ini nanti. Ya, jadi kita disuruh untuk mentalkin, memberikan kabar-kabar gembira kepada orang-orang yang mau meninggal dunia. Ya, disuruh untuk memberikan kabar gembira. Bukan malah di situ nanti ngomong harta gono gini, harta warisan nanti. Ya. Bapaknya lagi sakit, lagi mau mati nih. Anaknya ngomong, itu tanah yang di Medokan punya siapa nanti? Punya saya aja. Oh enggak, kita bagi dua aja. Nanti setelah ini kita urus sertifikatnya gitu kan. Akhirnya bapaknya meninggal bukan kalimat la ilaha illallah, yang dipikir apa, tanahku gitu kan. Ya, akhirnya ucapannya terakhir itu adalah tanahku gitu. Hartaku. Nah, ini tidak benar. Baik. Kemudian dikatakan lagi di sini. Qala Fudail, berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, al khaufu afdal minar raja, maka al abdu sahihan. Kata Fudail, ya, rasa takut itu, ya, rasa takut itu lebih baik daripada pengharapan bagi hamba yang masih sehat, katanya. Baik. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya. Jadi rasa takut itu lebih baik daripada rasa harap kalau kondisi seorang hamba itu sehat. Fa idza nazala bihil maut farraja afdal minal khauf. Akan tetapi ketika seorang kondisinya sudah dalam kondisi sakit, dia sudah tidak sehat lagi, maka rasa harap itu lebih baik daripada rasa takut. Dia sudah membangun dalam dirinya rasa takut selama dia sehat, sehingga itu yang membuat dia beramal
ketika dalam kondisi dia sudah tidak bisa beramal, sudah sakit dan hendak menuju kematiannya, maka disitulah rasa harap itu dibutuhkan untuk dia berharap semoga segala amal ibadah yang pernah dia kerjakan itu diterima di sisi Allah dan dia pun meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Nah itu dia. Jadi dalam kondisi kita sehat seperti ini jamaah, kita harus menanamkan rasa takut kalau Allah tidak mengampuni kita, kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal ibadah kita, kita berusaha untuk beramal, jadinya berusaha untuk meminta ampun, bertobat kepadanya. Nanti dalam kondisi kita sudah tidak bisa beramal, disitulah kita berharap seluruh amal ibadah yang sudah pernah kita kerjakan di waktu sehat, Allah subhanahu wa ta'ala menerima dan mencatatnya sebagai amal soleh kita. Kemudian saya tambah dikit dari Al-Mu'tamir, bahwasanya ia berkata, Mu'tamir ini seorang ulama dari kalangan tabi'in, bukan takmir masjid ya, namanya Mu'tamir, bukan Mu'tamar juga. Kata Mu'tamir rahimahullah, ayahku berkata saat kematian mendatanginya. Maksudnya bukan sudah mati lalu dia ngomong lagi, maksudnya sedang dalam kondisi sakaratul maut. Jadi dia cerita, wahai Mu'tamir, ceritakan kepadaku tentang keringanan Allah. Ceritakan kepadaku tentang keringanan Allah. Mudah-mudahan aku menemui Allah dalam keadaan berbaik sangka kepadanya. Jadi dia minta untuk dinasehati oleh anaknya ini. Kira-kira ya kebaikan-kebaikan Allah, keringanan-keringanan seperti apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, supaya aku ketika bertemu dengan Allah, aku membawa perasaan husnudzon itu kepadanya. Maka diceritakan sama Mu'tamir itu, Allah itu maha pengampun, Allah itu begini, Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal dari hambanya. Dibacakan firman-firman Allah Ta'ala, diantaranya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun perbuatan seorang hamba, Allah pasti akan membalasnya. Ya. Bahkan sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, ketika hamba mau beristighfar, bertobat kepada Allah, Allah pasti akan mengampuninya. Nah, itu kebaikan-kebaikan, keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada kita, diceritakan sama Mu'tamir kepada bapaknya. Ya, nah istilahnya tuh menyemangati dia supaya bapaknya ini atau dia bapaknya ini dalam kondisi husnudzon ketika dia meninggal dunia. Ya, dan orang-orang yang bertauhid sama Allah Ta'ala jamaah, dia harus senantiasa menanamkan sifat husnudzon ini. Jangan sampai dia menanamkan sifat suudzon. Jangan. Ya, buang jauh-jauh kita suudzon sama Allah Ta'ala. Bayangkan ya, kita suudzon sama manusia saja itu tidak boleh. Itu hukumnya sudah dilarang. Bagaimana kalau kita suudzon terhadap Allah? Maka jauh lebih dilarang lagi. Jangan ketemu sama orang nih, orang mungkin tidak pernah jenengan lihat iki sopo, hati-hati jangan tuh maling itu. Itu sudah suudzon, itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Jangan mengedepankan asas praduga bersalah. Jangan mengedepankan asas praduga bersalah, tapi kedepankanlah asas praduga tak bersalah. Kita ini asas praduga bersalah duluan ini. Orang salah, orang maling ini. Padahal dia datang ke rumah memberikan kita THR. Tidak boleh. Ya. Jangan mengedepankan itu. Jadi kedepankan yang namanya husnudzon. Jangan mengedepankan suudzon. Ya. Tapi waspada boleh. Ingat ya, waspada boleh. Ya, karena kata pesan dari Bang Nabi itu, kejahatan bukan hanya karena ada niat pelaku, tapi juga karena ada kesempatan. Tapi nggak ada Bang Nabi sekarang. Kadang-kadang kejahatan itu kita tidak sadar melakukannya. Bahkan setan itu jago di dalam memanfaatkan keadaan. Jago dia memanfaatkan keadaan, menjerumuskan manusia untuk melakukan kemaksiatan. Itu pintar dia setan itu. Ya, orang pengalamannya bukan setahun 2 tahun kok. Pengalamannya sudah bertahun, bahkan sudah ratusan, bahkan ribuan tahun dalam menggoda manusia. Nah, kita hidup baru berapa tahun, ibadah juga baru 3 tahun 4 tahun belakangan ini. Ketemu sama setan, ya pengalaman kalah. Ya.
Ibarat kata orang melakukan pertandingan dengan orang berpengalaman, ya jauh tekniknya sudah beda. Yang satunya itu mengedepankan pengalamannya, bagaimana sudah dia melewati asam garam dalam melakukan hal itu. Sementara yang satunya hanya mengedepankan semangat. Ya setan beda, mainnya halus, mainnya cantik. Lihat bagaimana menggiring opininya kaum Nabi Nuh itu. Tidak langsung setan itu datang, kamu sembah. Tidak. Datang, bilang sama mereka, ini orang soleh, kenanglah. Ya, coba kamu kenang mereka. Akhirnya dibuatkan gambar. Setelah itu pergi setannya, dibiarkan. Ya. Setelah generasi ini hilang, datang lagi dia. Ini orang soleh, masa cuma gambar doang? Patung lah dibuat. Akhirnya dibuat patung. Pergi setannya, kabur lagi. Setelah itu nanti datang lagi dia, bilang, Mas, ini orang soleh, dia punya kedudukan, dia wali Allah, dia kalau ngobrol nanti sama Allah tuh bisa langsung loh. Lihat setan itu, ya cerdas karena pengalaman. Nah kita, ya. Nah ini dia. Baik. Jadi husnudzon ya, kita berupaya untuk senantiasa mengedepankan husnudzon. Ya menanamkan husnudzon kepada Allah Ta'ala. Dan itu pentingnya nanti orang-orang yang menunggu itu selalu menanamkan rasa optimis di dalam diri orang-orang yang mau meninggal dunia. Jangan sampai ketika dia meninggalkan dunia ini dia membawa rasa takut meninggalkan dunia. Karena pada hukum asalnya jamaah sekalian, rasa takut itu dibagi dua. Kata para ulama. Ada rasa takut yang sifatnya terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji itu yaitu seorang takut akan kematian karena dia menganggap bekalnya itu belum sempurna untuk bertemu dengan Allah. Sehingga dengan rasa takut ini akan menjadikan dia semangat beramal. Kata para ulama, ini boleh, ini bagus, dan ini memang harus dilakukan. Adapun rasa takut yang kedua, yaitu rasa takut yang sering berkecamuk dalam diri kita, meninggalkan dunia ini dalam kondisi kita tidak ingin berpisah dengan dunia kita, dan ini yang tercela. Nah, ini yang tercela. Nah, ini yang harus dimulai disonding di dalam diri kita, supaya kita benar-benar ya ketika nanti meninggal dunia kita sudah membawa prasangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya tambah lagi satu. An Ibrahim. Ya, Ibrahim ibn Nakhai. Ya, Ibrahim An-Nakhai, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Kalau tidak salah ulama hadis, Ibrahim An-Nakhai ini. Qala, beliau berkata, "Kanu yastahibbuna an yulakkinu al-abda mahasina amalihi indal maut hatta yusina dhannahu bi rabbih azza wa jalla." Kata Ibrahim An-Nakhai, beliau berkata, mereka senang untuk dibisikkan di telinga seorang hamba kebaikan-kebaikan amalnya saat ia mau meninggal dunia. Artinya mereka ini senang gitu menalkinkan orang-orang yang mau meninggal dunia, kamu itu orang baik, kamu itu begini, ya Allah akan mengampunimu. Nah inilah pentingnya nanti saya bilang di bab nanti berikutnya, ketika menunggu orang itu yang ditalkinkan itu selain dari kalimat la ilaha illallah, kita talkinkan kepada dia itu kamu orang baik, kamu itu kalau bertemu dengan Allah dengan kondisi yang sudah bertobat, insya Allah Allah mengampunimu. Ya. Bukan nanti ditalkinkan, kamu jangan usah sedih kalau kamu meninggal istrimu mungkin menikah lagi gitu kan. Jadi disebut orang-orang, disebut kebaikan-kebaikannya. Ya, supaya dia itu semakin bangga gitu, semakin besar jiwanya untuk dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ketika dia sering dibisiki demikian, dia pun tumbuh dalam dirinya yaitu sikap berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, sikap berbaik sangka. Jadi dibisikkan di saat kondisi-kondisi orang tersebut mau meninggal dunia. Ya. Oleh karenanya jamaah sekalian, ya, sikap husnudzon ini perlu sekiranya untuk kita menanamkan dalam diri kita dari sekarang. Dan sebagaimana yang saya sudah sebutkan tadi, cara yang pertama yang harus kita lakukan untuk menanamkan sifat husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita memulai diri kita untuk meyakini Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penerima tobat.
Ya, Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat. Dan itu Allah sebutkan di dalam nama-namanya. Allah memiliki nama itu Al-Ghafur dan Al-Ghaffar. Itu dua. Al-Ghafur dan Al-Ghaffar. Sama-sama artinya Maha Pengampun, tapi secara makna dia berbeda. Ya, bayangkan Allah punya nama dua itu Maha Pengampun dua-duanya. Ya, Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Kalau Al-Ghafur, Allah itu Maha Pengampun, Maha mengampuni dosa. Tapi kalau Ghaffar, ini namanya sigoh mubalaghah. Artinya Allah itu akan terus mengampuni seorang hamba meskipun seorang hamba itu terus terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Nah, itu dia. Ketika ada seorang hamba jatuh dalam perbuatan dosa sekali, dia minta ampun sama Allah, maka nama Allah yang pertama yang dipakai Al-Ghafur. Allah Maha Pengampun. Tapi kalau orang ini sudah keterusan, sering tobat maksiat, maka di situ berlaku nama Allah yang namanya Al-Ghaffar. Allah itu selalu akan terus memberikan ampunan kepada kita. Seberapa sering kita melakukan kesalahan, ya, tapi jangan disengaja ya. Kalau disengaja ini kebacut namanya kalau ini. Ya, jangan disengaja. Ya. Karena ada orang itu memang berpikir untuk sengaja dia melakukan dosa itu. Itu dua nama Allah yang namanya yang mirip, Al-Ghaffar dan Al-Ghafur. Yang ketiga ada nama Allah itu adalah At-Tawwab, yaitu Maha Penerima taubat. Nah, Allah sebutkan nama-namanya itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu lebar-lebar untuk kita memohon ampun kepadanya, dan ini termasuk salah satu cara untuk kita memulai diri kita untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam yang bisa kami sampaikan pada kesempatan berbagai. Silakan. Al-Ghafir sama saja. Ya, sama saja namanya. Itu berasal dari kata yang sama, Ghafaro. Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Ghafir. Ya, banyak nama-nama Allah taala yang Maha Pengampun itu. Ya. Tapi dari ketiga nama itu, Al-Ghaffar, Al-Ghafir, Al-Ghafur, yang lebih tinggi tingkatannya itu adalah Al-Ghaffar. Al-Ghaffar. Karena itu menunjukkan Allah itu selalu ada ampunannya buat hambanya, meskipun hambanya itu apa? Ya, salah. Karena kan namanya, lihat ya, kalau kita sandingkan dengan sabda Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, kullu bani Adam khoto, anak Adam itu selalu berbuat salah. Nah, ketika Nabi menyebutkan anak Adam itu selalu berbuat salah, Nabi tidak menyebutkan dengan sifat khoti. Khoti itu sekali kesalahannya. Tapi kalau sudah khoto, itu keakian salahnya itu. Ya. Khoto itu artinya banyak. Ya. Terlalu banyak. Dan bahkan setiap hari bisa jadi ada kesalahannya. Nah, ketika seorang terjatuh ke dalam khoto, Allah di situ punya nama dua yang memiliki bentuk yang sama, yaitu Al-Ghaffar dan At-Tawwab. Ya, Al-Ghaffar dan At-Tawwab. Ketika kita salah, Allah selalu mengampuni. Ketika kita meminta ampun kepadanya. Ya. Jadi intinya Allah itu memiliki nama yang sangat banyak untuk menjelaskan Allah itu adalah Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat. Itu maksudnya. Tinggal bagaimana kita kapan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada yang lain? Yang bertanya, mana bapaknya? Oh, lagi nggak hadir beliau. Ya. Biasanya pertanyaannya kan ya, bermacam-macam beliau. Tapi kalau tidak ada, maka kita tutup kajian kita sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.